keluar. Iya, Silakan selamat Mbak pagi. Astrid. Pagi. Ya, silakan Mbak Astrid. Iya, mau tanya ini, saya ini punya kendala ya Pak ya, suka ngerasa pesimistik. Nah, mau tanya gimana sih caranya untuk menghadapi tantangan kalau menghindari pesimisnya itu gitu. Oh, Apa gimana? Oke, Oh, jadi pesimis. merubah pesimis menjadi optimis ya Astrid ya. Iya. Oke, maaf terakhir apa yang membuat Anda pesimis? Kasus apa? Misalnya kalau dalam menunggu pekerjaan, Ah, saya lagi tahap proses ikut rekrutmen pekerjaan, tapi belum sampai ada jawaban, tapi Anda udah sudah berpikirnya, Pesimis iya, duluan. udah kayaknya nggak keterima gitu. Oh, jadi mengurangi semangat hidup ya? Iya, jadi cara iya, tantangan oke. ngubahnya gimana? iya. Oke, terima kasih Mbak Astrid didengar Makasih, jawabannya Mbak ya. Astrid. Iya, gimana Mas Andika? Kadang-kadang memang begitu ya, kalau ini jadi nggak semangat kita menjalani Atau hari-hari. mungkin saya pun pernah mengalami seperti itu. Biasanya orang yang mengalami seperti itu adalah karena tidak mau terlalu berharap terlalu jauh. Sehingga nanti Takut kalau kecewa. terlalu optimis, nanti kecewa ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Gimana Mas Andika? Oke, yang pertama kita harus pahami dulu nih pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bahwa Tuhan itu kan sebagaimana prasangka hambanya, betul ya? Jadi apa yang kita persepsikan itu akan terproyeksikan. Dan menariknya apa yang terproyeksikan dalam pikiran kita itu akan menjadi realita. Sehingga sangat berbahaya kalau hidup Anda dipenuhi oleh pesimistis. Oke. Karena harapannya kecil, proyeksinya kecil, mungkin jadinya juga kecil. Hasilnya juga kecil ya. Betul. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa optimis, ya kan? Nah, sebenarnya tidak ada orang bodoh di dunia ini, tidak ada orang yang kurang pandai gitu, tidak ada orang yang kurang beruntung gitu, tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah orang yang kurang termotivasi. Iya. Kenapa dia pesimis? Karena dia kurang termotivasi, betul ya? Iya. Nah, terus pertanyaan bagaimana dong saya bisa termotivasi dengan segala cara, dengan segala keadaan gitu Iya. kan? Ya. Mudahnya beginilah, orang itu termotivasi karena dua hal, karena dia akan mendapatkan sesuatu, ya, greedy gitu ya, yang mendapatkan sesuatu, atau fear, takut, atau dia menghindari sesuatu, Iya. ya. Let's say tadi kasus Mbak Astri ya di Jakarta, saya pengen dapat kerja ya tadi kalau nggak salah, ya. Menunggu Iya. kabar Menunggu pekerjaan. kabar kerja gitu ya. Tapi belum datang kabar belum pekerjaannya, dia udah kabar-kabarnya. pesimis. Iya. Kayaknya nggak akan terima nih gitu. Nah, yang pertama tadi yang sesi pertanyaan pertama ganti dulu. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa perform bagus ketika diwawancara, menerima kerja dan sebagainya, sehingga tubuh kita merespon untuk tindakan yang amazing seperti itu. Terus yang berikutnya kita harus tahu nih, kita itu termotivasi karena ingin mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu. Setiap orang berbeda-beda. Misal, kenapa sih Anda nggak bosan-bosan cari kerja, nggak dapat satu, nggak dapat dua, and then masih terus bekerja? Ya, karena saya ingin menaik hajikan orang tua misalnya. Oke. Saya ingin memberangkatkan ke Lourdes bagian Nasrani misalnya. Itu semangat, dia ingin mendapatkan sesuatu. Atau, kenapa sih you kerja keras banget interview sana sini? Ya, karena saya tidak ingin miskin. Oke. Nah, kita harus tahu dulu, kita itu termotivasi, kita menjadi optimis, ini yang mana? Menghindari sesuatu yang kurang baik gitu ya, atau ingin sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Ini arah motivasi namanya. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kita akan selalu optimis. Dan yang paling penting adalah Anda harus tahu kenapanya. Kalau Anda tahu kenapa Anda harus dapat kerja ini, you will find the how. If you know the why, you will find the how gitu kan. Kalau you tahu kenapanya, caranya gampang. Jadi Mbak Astri ini harus tahu dulu ya dalam Iya. dirinya sendiri. Betul. Jangan-jangan cuman karena temen gue ikutan interview di bank ini loh, gue ikut-ikutan deh, saya ikut-ikutan gitu ya. Oke. Jadi Why-nya mungkin nggak dapet. maksudnya adalah kalau memang Mbak Astrid itu sudah mengawali segalanya dengan persiapan yang baik dan juga Iya. dengan kemampuan yang sudah maksimal, sebetulnya tidak perlu lagi ada rasa pesimis dalam dirinya gitu ya. Yes. Jadi paling bagus adalah sebelum dia mengikuti, dia tahu dulu ya, dia mau interview ini Kemampuannya. buat apa, Betul. mau kerja ini buat apa, sehingga timbul rasa optimis. Dan Kalau percaya optimis Tuhan kan itu kan bagus ya. maha pemurah, Iya, maha iya. baik, maha luar biasa gitu. Iya, Oke, iya. oke. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tadi bicara tentang si Mbak Astri. Nah, kalau misalnya Mas Andika sendiri nih sebagai dokter, sebagai motivator, Motivator. pernah nggak sih mengalami rasa pesimis dalam hidupnya Mas Andika, dan bagaimana cara
menanggulangi rasa itu. Oke. Nah, dijawabnya nanti dulu nih. Oh, oke. Ada yang mau lewat dulu ya pemirsa? Oke, jangan kemana-mana. Kita masih menunggu telepon di 299 411 8485. Kita akan segera kembali lagi.